Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik hari ini. Baik Ibu, sebelumnya ada keperluan apa ya Bu ya? Ini dok, saya mau masang KB. Baik, untuk KB Ibu apa? Tahu terlebih dahulu KB itu seperti apa? Ya pokoknya mah ada alat yang disuntikin, ada yang dipasang di dalam rahim, kalau nggak salah tuh kayak gitu. Oh iya, baik Ibu, jadi di sini saya akan memberikan informasi ke Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi kalau dilihat KB itu ada yang alami Bu, kemudian ada juga yang hormonal seperti pil, kemudian disuntik, dan disuntik itu ada yang 1 bulan dan juga yang 3 bulan. Kemudian ada juga yang kontrasepsi yang dipasang ke dalam rahim seperti IUD, dan ada juga yang kontrasepsinya ini secara permanen. Kemudian untuk manfaat dari kontrasepsi ini yaitu untuk memberi jarak dari kehamilan, kemudian untuk mencegah kehamilan, merencanakan kehamilan, dan juga untuk menghindari kehamilan. Memang setiap kontrasepsi itu ada untung dan juga ruginya ya Bu ya. Kalau misalnya yang alami, dia ini tidak menggunakan hormonal sehingga akan lebih aman jika digunakan. Kemudian jika yang kondom, kita bisa terhindar dari infeksi menular seksual. Kemudian yang hormonal juga angka kejadian hamilnya ini lebih tinggi daripada yang alami. Tetapi yang lebih aman ini sebenarnya yang IUD yang dimasukkan ke dalam rahim. Nanti akan dimasukkan ke dalam alat kelamin ibu, tetapi sebenarnya dia fleksibel karena nanti jika ibu ingin merencanakan kehamilan bisa dilepas kembali. Kemudian untuk prinsip hormonal ini itu untuk mempengaruhi kesuburan dengan cara menebalkan serviks sehingga sulit untuk dilalui sperma, sehingga tidak terjadi pembuahan atau tidak terjadi kehamilan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertama saya Dr. Dewi ya Bu ya, silakan Ibu duduk dengan nyaman. Sebelumnya saya izin mencetak identitas Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nisa. Baik Ibu, usianya berapa tahun? Saya 30. Baik Ibu, pekerjaannya apa Bu? Saya pekerjaannya ibu rumah tangga aja sih. Ibu rumah tangga. Kemudian itu alamatnya di mana? Alamat saya di Gede Bage. Baik Ibu, Ibu boleh saya tahu tujuan Ibu menggunakan kontrasepsi ini untuk apa ya Bu ya? Iya, anak saya udah 4 dan saya takut malah nambah lagi. Baik, kemudian di sini saya akan memberitahu Ibu mengenai kekurangan dan juga kelebihan dari kontrasepsi Bu ya. Yang di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya Bu ya. Saya ulangi lagi penjelasannya, takutnya Ibu belum terbayang. Di sini kalau yang alamiah itu ada yang menyusui, kemudian ada juga yang menggunakan kondom. Nah, kalau yang menyusui ini biasanya 6 bulan. Kemudian untuk yang kondom, dia cara kerjanya itu untuk menghalangi pertemuan sperma dan juga sel telur sehingga nanti tidak akan terjadi kehamilan dengan cara menyelubungi penis agar spermanya ini tidak tercurah ke dalam vagina. Kemudian untuk yang hormonal seperti pil KB, suntik ataupun implan, ini cara kerjanya ini menekan ovulasi, jadi mempengaruhi kesuburan ibu yang nantinya ini akan mencegah implantasi dan sulit dilalui sperma. Kemudian untuk keuntungannya ini, dia ini mudah didapat ya Bu ya, namun untuk kerugiannya dia ini sering lupa atau tidak teratur. Kemudian yang untuk AKDR atau seperti IUD ini, dia cara kerjanya menghambat sperma masuk ke dalam vagina sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, untuk keuntungannya dia ini efektif, kerjanya juga reversibel, jadi bisa dilepas sewaktu-waktu ibu nanti ingin merencanakan kehamilan. Nah, ini tuh bertahannya 5 sampai dengan 10 tahun. Kemudian untuk kekurangannya dapat mengubah siklus men, jadi mensnya ini bisa tidak teratur. Baik Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah sudah ada pilihan Ibu ingin melakukan atau menggunakan kontrasepsi yang mana? Sepertinya mau IUD saja dok. Baik, jadi ingin menggunakan yang IUD ya Bu ya. Baik, di sini untuk IUD ini memang efektif ya Bu ya, apalagi sifatnya ini bertahan lama 5 sampai dengan 10 tahun. Dan juga reversibel juga, bisa dilepaskan jika ibu ingin merencanakan kehamilan. Namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kekurangannya ini jadi nanti menstruasi ibunya ini tidak teratur, seperti mensnya ini akan lebih panjang durasinya dan juga volume atau darah yang keluarnya ini lebih banyak. Baik, kemudian biasanya kita pasang ini saat ibu sedang menstruasi, lalu nanti dilakukan follow up 4 sampai dengan 5 minggu setelah pemasangan. Bagaimana Ibu? Apakah sudah yakin ingin menggunakan IUD Ibu? Yakin dok. Baik. Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya Ibu,
3. Oh, lagi menstruasi. Kemudian ibu saat menstruasi ibu biasanya berapa lama? Saya biasanya sebentar sih, ya 4 hari lah. Oh, 4 hari. Kemudian biasanya ganti pembalutnya ini sehari berapa kali ya bu? 3 kali cukup dok. 3 kali cukup. Kemudian saat menstruasi apakah sering merasakan sakit bu di perutnya bu? Tidak dok. Tidak. Kemudian di antara menstruasi apakah suka ada pendarahan atau seperti titik-titik pendarahan bu? Tidak dok. Atau setelah berhubungan seksual? Apakah ada? Tidak ada. Baik ibu tadi sudah punya anak berapa ya bu? 4. Oh 4. Kemudian untuk kelahirannya 4 itu normal atau bagaimana ya bu? Ya 4-4-nya normal. Nah, alhamdulillah normal ya bu ya. Kemudian untuk anak ibu tadi, untuk ibu kan menyusui atau menggunakan susu formula bu? Menyusui. Untuk menyusui ini sampai usianya berapa ya bu? Sampai usia 6 bulan. 6 bulan. Baik. Kemudian ibu punten untuk pertanyaan ini sedikit sensitif, namun perlu untuk saya tanyakan. Ibu sebelumnya apakah pernah melakukan hubungan seksual selain dengan suami ibu? Tidak dok. Oh, baik, tidak ya bu ya. Kemudian ibu apakah ada keluhan seperti nyeri panggung? Tidak. Tidak. Kemudian keputihan yang banyak dan keputihannya ini berbau? Tidak. Bentar. Gimana ini nggak apa-apa. Nanti kamu edit aja tuh gimana? Lanjut aja berarti ya. Oke. Baik, baik ibu, punten sebelumnya izin bertanya, namun pertanyaannya sedikit sensitif ya bu ya, namun perlu untuk saya tanyakan. Sebelumnya apakah ibu pernah melakukan hubungan seksual selain dengan suami ibu? Tidak dok. Tidak. Kemudian apakah ibu pernah ada nyeri panggul bu? Tidak dok. Kemudian keputihan yang jumlahnya ini banyak dan juga berbau bu? Tidak dok. Tidak ada. Kemudian ada benjolan-benjolan di sekitar kemaluannya bu? Tidak dok. Baik, sebelum anak ibu yang pertama lahir, apakah ada riwayat kehamilan di luar kandungan bu? Tidak dok. Baik, tidak ya bu ya. Kemudian apakah ada sesak napas bu? Tidak. Tidak. Baik ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari IUD ya bu ya. Untuk kelebihannya ini efektif dan bisa dilepas kapanpun jika ibu ingin merencanakan kehamilan. Kemudian untuk kekurangannya ini dapat menyebabkan siklus menstruasi ini tidak teratur seperti tadi dapat perpanjang waktu menstruasinya atau volume darahnya ini lebih banyak keluar. Baik ibu, saya tadi sudah menjelaskan sedikit kekurangan dan juga kelebihan dari IUD-nya ya bu ya. Apakah ada yang belum dimengerti bu? Tidak dok. Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik ibu, nanti ibu sudah tahu untuk proses pemasangan IUD seperti apa? Belum dok. Baik, di sini akan saya jelaskan ya bu ya. Jadi IUD itu nanti alat yang nanti akan saya masukkan ke dalam rahim ibu. Nanti sebelumnya ini akan diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat infeksi ataupun kelainan pada alat kelamin. Kemudian nanti juga akan diukur terlebih dahulu untuk kedalaman rahimnya dan nanti akan dimasukkan alatnya. Terus nanti juga ada benang yang digunakan untuk nanti melepas jika IUD ini akan dilepas. Kemudian jika juga akan melakukan follow up, apakah benang yang mengganggu kenyamanan ibu atau tidak. Nah nanti setelah pemasangan IUD ini di rumah ibu cek kembali ketika buang air kecil apakah benangnya ini teraba atau tidak. Dan jika ibu ada sakit setelah pemasangan IUD ini nanti di follow up saja. Jadi, bagaimana ibu apakah setuju untuk dilakukan pemasangan IUD-nya? Setuju. Baik, untuk yang selanjutnya nanti kita lakukan pemasangan IUD ya bu ya. Sebelumnya nanti ibu silakan untuk buang air kecil terlebih dahulu dan bersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan sabun ya bu ya. Baik. Yang pertama kita pastikan kliennya ini telah mengosongkan kandung kemih dan kita minta pasien juga untuk mencuci alat kelaminnya dengan menggunakan sabun. Kemudian di sini kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan kain bersih ataupun dengan tisu. Kemudian kita bantu pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi atau posisi seperti melahirkan. Kemudian kita palpasi area perut dan periksa apakah terdapat nyeri, benjolan ataupun kelainan yang lain pada daerah suprapubik. Nah, selanjutnya di sini untuk preparation peralatannya di sini terdapat IUD, koperti. Kemudian yang selanjutnya terdapat hand gloves yang steril.
Selanjutnya juga di sini terdapat spekulum, kemudian antiseptic solution, kemudian juga terdapat tenakulum, kemudian uterine sonde, kemudian chlorine solution, kemudian juga di sini terdapat gauze, kemudian cervical scissor, kemudian 0,5% chlorine solution, dan medical trash bin. Yang selanjutnya pre-insertion measure. Di sini kita buka sebagian penutup plastik dan kemudian kita lipat ke bagian belakang. Kemudian kita tempatkan pada permukaan yang rata. Kemudian kita geser kartu pengukur di bawah lengan IUD. Kemudian kita pegang kedua ujung lengan IUD dan kita dorong serang inserter sampai pangkal lengan sehingga lengan akan terlipat seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah lengan terlipat hingga menyentuh inserter tabung, tarik tabung inserter dari bawah lipatan lengan. Kemudian angkat tabung penyisip sedikit, dorong dan putar untuk memasukkan lipat lengan IUD ke dalam tabung inserter. Kemudian kita pastikan cincin birunya ini sejajar dengan arah lengan IUD sesuai dengan ukuran rongga rahim. Kemudian pastikan pelanggarnya ini menyentuh ujung IUD. Kemudian IUD ini siap untuk dimasukkan ke dalam rongga rahim. Yang selanjutnya IUD insertion. Pastikan saat melakukan pemeriksaan dan prosedur kita selalu didampingi oleh tenaga medis. Kemudian di sini kita kenakan terlebih dahulu untuk tournya. Kemudian di sini kita kenakan sarung tangan. Kemudian di sini kita masukkan spekulum ke dalam vagina untuk melihat cervix. Kita masukkan, kemudian kita putar. Sampai cervixnya ini terlihat. Kemudian selanjutnya kita bersihkan vagina dan leher rahim dengan menggunakan larutan antiseptik 2-3 kali dengan menggunakan kasa. Kemudian selanjutnya kita jepit cervix dengan menggunakan tenakulum pada posisi jam 11. Kemudian tenakulumnya ini kita tarik ke atas. Kemudian selanjutnya kita masukkan sonde ke dalam rahim dengan menggunakan teknik no touch, yaitu masukkan sonde dengan hati-hati ke dalam rongga rahim dengan satu entry tanpa menyentuh dinding vagina atau bibir spekulum. Kita masukkan, kemudian kita tentukan posisi dan kedalaman rongga rahim, beri tanda, kemudian kita lepas sonde rahim. Kemudian kita ukur kedalaman kafum uteri pada inserter tube yang masih dalam kemasan steril dengan menggeser cincin biru pada tabung inserter. Kemudian kita buka seluruh penutup kemasan plastik. Jangan pegang tuh si plastiknya. Nah. Kemudian kita masukkan terus sampai ada tahanan. Kita masukkan, lepaskan selang IUD dari kemasan tanpa menyentuh permukaan steril, kemudian berhati-hati untuk tidak mendorong pelanggar. Kemudian kita pegang tabung IUD dengan cincin biru dalam posisi
horizontal. Kemudian sambil menarik tenakulum dengan hati-hati, kita masukkan tabung inserternya ini ke dalam rahim sampai menyentuh cincin biru serviks atau sampai resistensinya ini dirasakan atau sampai adanya tahanan. Kemudian kita pegang tenakulum dan pelanga dengan menggunakan satu tangan. Kemudian kita lepaskan lengan IUD dengan teknik penarikan, yaitu menarik keluar inserter tube ke dasar pelanga sambil tetap menahan pelangernya. Nah, di sini IUD-nya ini sudah terbuka. Kemudian setelah itu kita keluarkan pelanger, lalu inserter tube didorong kembali ke dalam leher rahim sampai cincin birunya ini menyentuh leher rahim atau sampai terasa adanya tahanan. Kemudian lepas bagian inserter tube dan potong tali IUD kira-kira 3 sampai dengan 4 cm. Kemudian yang selanjutnya kita lepaskan tenakulum dengan hati-hati. Kemudian kita rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian kita evaluasi serviks dan bila ada perdarahan dari klem tenakulum, kita berikan tekanan dengan kasus selama 30-60 detik. Jika adanya pendarahan, kita bersihkan kembali serviksnya. Selanjutnya di sini kita buka terlebih dahulu untuk spekulumnya. Kemudian kita simpan di tempat klorin. Kita rendam seluruh peralatan yang tadi sudah digunakan dalam larutan klorin 0,5%. Selanjutnya direndam selama 10 menit, dekontaminasi. Kemudian kita buang tadi bahan-bahan yang sudah digunakan ke tempat sampah medis seperti kasa. Kemudian kita rendam tangan yang tadi sudah digunakan pada larutan klorin 0,5%. Kemudian buka bagian dalam keluar dan rendam dalam klorin 0,5%. Kemudian selanjutnya kita buka tangan. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Dan kemudian kita pastikan kliennya ini tidak mengalami kram yang parah dan amati selama 15 menit sebelum mengizinkan pasiennya untuk pulang. Baik Ibu, alhamdulillah untuk pemasangan IUD-nya sudah selesai ya Bu. Baik Ibu, untuk pemasangan IUD-nya sudah selesai ya Bu ya, tapi jangan dulu pulang ya Bu ya, karena akan saya observasi selama 15 menit, ditakutkan adanya kram. Baik Ibu, kalau sudah dipasang IUD-nya ya Bu ya, nanti sampai rumah saat Ibu BAK nanti dicek apakah ada benangnya atau tidak, kemudian mengganggu Ibu atau tidak. Kemudian jika dirasakan tidak nyaman terus menerus sampai mengganggu aktivitas Ibu, nanti silakan Ibu kembali lagi ke klinik untuk melakukan kontrol ya Bu ya. Kemudian nanti Ibu kontrol lagi setelah 2 minggu, nanti akan kita evaluasi. Baik Ibu, untuk pemasangannya ini selama 10 tahun ya Bu ya, untuk masa pemasangannya. Kemudian kalau misalnya ada gejala apapun, Ibu boleh datang kapanpun ya Bu ya, dan jangan ditahan. Tanyakan keluhan yang Ibu rasakan, dan jika ingin melepas IUD-nya juga Ibu datang saja ke klinik. Kemudian Ibu bisa ulangi penjelasan yang saya tadi ucapkan Bu. Iya, paling tadi 2-14 minggu ke depan saya kontrol kembali, dan terutama pada luarsa ini 10 tahun, jadi saya perlu kontrol juga saat sudah pada luarsa. Iya baik. Baik Ibu, saya akan tulis terlebih dahulu di rekam medisnya ya Bu ya, dan ini untuk kartu IUD-nya ya Bu ya. Baik Ibu, hatur nuhun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dewi, dokter yang sedang berjaga di klinik kali ini. Baik Ibu, kalau boleh tahu tujuan Ibu datang ke klinik ini apa ya Bu? Ini Dok, saya mau ngelepas IUD karena mau Oh, ingin melepas IUD. Kalau boleh tahu ingin melepas IUD-nya karena apa ya Bu ya? Iya, karena saya kayaknya mau hamil lagi deh. Oh, ingin merencanakan kehamilan. Baik Ibu, kalau hamilnya nanti dilepas setelah programnya selesai, apakah ada rencana lagi untuk memasang IUD kembali
hatinya mau dok, karena takut jadi anak ketujuh. Baik. Kemudian sama seperti pemasangan KB ya Bu ya, ada dasar tidak nyaman dan juga nanti akan ada alat yang dimasukkan ke dalam kelamin ibu dan nanti akan dikeluarkan IUD-nya. Kita akan melakukan free removal measure dari IUD. Pastikan pasiennya ini sudah mengosongkan kandung kemih dan mencuci kemaluannya dengan menggunakan sabun. Di sini kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian kita bantu pasien untuk berbaring dalam posisi litotomi atau posisi melahirkan. Kemudian di sini kita pakai sarung tangan. Nah, selanjutnya di sini kita persiapkan peralatan yang digunakan. Di sini terdapat spekulum, kemudian juga di sini terdapat tenakulum, kemudian terdapat sonde, kemudian penjepit opung, dan juga di sini juga terdapat lampu. Di sini kita arahkan lampunya menuju ke tempat pemeriksaan. Baik, yang selanjutnya di sini kita pastikan saat melakukan pemeriksaannya kita didampingi oleh tenaga medis lain. Kita lakukan pemeriksaan di manual. Pastikan servisnya ini dapat bergerak dengan bebas. Kita tentukan ukuran dan posisi dari rahimnya dan pastikan ada infeksi atau tumor pada adneksanya. Kemudian kita masukkan spekulum vagina untuk melihat servisnya. Ini kita masukkan spekulumnya. Kita sudah menjepit tali IUD dengan menggunakan klem. Kemudian kita tarik tali dengan hati-hati untuk melepaskan IUD-nya. Nah, di sini sudah kita lepaskan. Kemudian di sini kita tunjukkan IUD-nya kepada pasien. Ibu, ini IUD-nya sudah kita keluarkan ya Bu ya. Kemudian kita rendam dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian selanjutnya di sini kita buka dari klemnya, kita keluarkan. Kemudian kita juga rendam pada larutan klorin dan kita lepaskan spekulumnya. Kita rendam juga dalam larutan klorin. Kemudian rendam semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Kemudian buang bahan yang sudah tidak terpakai yang tadi sudah digunakan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Kemudian kita rendam tangan yang masih menggunakan gloves pada larutan klorin 0,5%. Kemudian kita gunakan buang gloves, buka terlebih dahulu, kita buang dan kita cuci tangan 6 langkah menurut WHO dengan menggunakan air dan juga sabun. Kemudian kita amati pasien selama 5 menit sebelum kita meninggalkan pasien untuk nanti pasien pulang. Baik Ibu, alhamdulillah untuk pelepasan dari IUD-nya sudah selesai ya Bu, hatur nuhun. Baik Ibu, alhamdulillah untuk IUD-nya sudah dilepas ya Bu ya. Nanti Ibu silahkan kontrol kembali jika ada perdarahan berkepanjangan ataupun nyeri di perut ataupun tambur. Baik Ibu, silakan ulangi kembali penjelasan yang sudah saya sebutkan Bu. Ya, jadi jika ada nyeri perut dan juga ada perdarahan, saya harus kontrol kembali. Baik, kemudian baik Ibu, untuk di sini saya akan dokumentasikan untuk rekam medisnya ya Bu ya. Baik Ibu, hatur nuhun.